Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya kita sampai di bulan Oktober 2020. Artinya masih ada 2 bulan lagi yang akan kita lalui. Bersyukur sungguh-sungguh, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kita tidak akan sampai di bulan ini. Saya pribadi bersyukur masih bisa hidup dan sehat, masih bisa menjumpai semua saudara-saudara dalam keadaan sehat. Betul, tahun ini tahun yang keras. Betul, tahun ini ujian terasa begitu panas. Tetapi di balik ujian, di balik penderitaan, di balik kesukaran, selalu ada kemuliaan. Tahun ini, sekalipun saya sedih, sekalipun saya prihatin, tetapi ada juga rasa senang. Karena lewat proses yang kita alami bersama, Tuhan sedang mengajar kita untuk bertumbuh dewasa. Sehingga tahun ini betul-betul kita belajar apa artinya beriman, apa artinya bertahan, apa artinya bersyukur, apa artinya mengandalkan Tuhan, dan apa artinya berserah atau ikhlas. Di tahun ini pula, kita dilatih Tuhan untuk menjadi orang yang lebih tangguh dan sabar, sehingga semua kedewasaan rohani, buah-buah roh itu dikeluarkan. Mengucap syukurlah saudara, karena jika kita berhasil melewati semua ini dengan respon yang benar, maka itu berarti kita sedang naik kelas. Dan Anda terbukti adalah Kristen tangguh yang berkualitas emas, yang siap dipersembahkan ke hadapan Sang Raja segala raja. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita tentang buah roh, dan sungguh-sungguh setiap kita, bukan hanya saudara, termasuk saya, membutuhkan damai sejahtera yang membuat pikiran menjadi tenang dan membuat hati jadi tentram. Bagaimana caranya? Kita akan belajar bersama hari ini. Sebelum itu, mari siapkan hati saudara-saudara, mari kita beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah. Semua karena anugerah Tuhan, amin. Hari demi hari kita lalui, kita bisa melalui berbagai cobaan, tantangan. Tapi satu hal yang harus tetap kita ingat, itu semua karena pertolongan Tuhan, amin. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau berterima kasih buat kebaikan Tuhan, karena Dia telah memberikan damai sejahteranya untuk kita semua. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk hari ini. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, kami berkumpul Tuhan. Kami mau menyatukan hati kami. Kami mau Tuhan memuji memuliakan Nama-Mu. Dan hanya Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan yang layak akan setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa
Kasih-Mu mengalir, mengalir, mengalir Tuhan di setiap kami Bapa. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Dan jangan kami Tuhan anak-anak-Mu. Kami mau menyampaikan rasa syukur kami, cinta kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, biar Kau yang merapi setiap kami. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu siap memuji nama Tuhan, amin. Sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita kasih senyum ke kanan kiri, kita katakan shalom. Sukacita, Havenu Shalom, Havenu Shalom, Alleluia.
semua bersukacita hari ini, amin. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Kini saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan berkat firman Tuhan. Oh Yesusku,
Mari kita datang sama Tuhan dalam doa. Kami butuh damai-Mu, Tuhan. Kami butuh damai-Mu saat ini. Di tengah dunia yang berkecamuk, di tengah pandemi yang belum usai, di tengah damai yang hilang, di tengah kecemasan, ketakutan, kekecewaan yang dialami oleh banyak orang. Ya Tuhan, curahkanlah damai sejahtera-Mu, Tuhan, hadir dan mengalir kepada kami pada saat ini. Kami butuh, Tuhan, damai-Mu. Kami butuh damai-Mu. Dan sebagai orang-orang percaya, Tuhan, kami butuh juga dunia melihat damai-Mu lewat kami. Mari Roh Kudus, biarkan damai-Mu mengalir saat ini, Tuhan, kepada setiap kami yang sama-sama sedang menghadap Engkau pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apa kabarmu, saudara-saudara? Bagaimana perasaanmu hari ini? Apakah hatimu masih kacau? Sudahkah damai hilang dari hati dan pikiran kita hari-hari ini? Beberapa hari lalu ada seseorang datang dan berkata pada saya bahwa serangan yang paling dia rasakan pada masa ini, pada saat pandemi seperti ini adalah bukan cuma ke fisik, bukan cuma ke ekonomi, tapi lebih ke pikiran, lebih ke mental. Ya, pikiran kita diserang. Hari-hari ini sisi hidup manusia yang paling mengalami serangan adalah sisi pikiran, sisi mental atau sisi jiwa. Sehingga mental health issues, isu kesehatan mental menjadi mengemuka dan kesakitan mental dialami oleh banyak orang. Damai hilang, damai sejahtera dicuri, dan kita tahu siapa pencuri dari damai sejahtera itu selain setan sendiri. Pandemi ini berakibat pada banyaknya korban jiwa dan terjadinya resesi ekonomi. Akhirnya bukan hanya orang kehilangan pekerjaannya, bukan hanya orang kehilangan nyawanya, bahkan yang masih hidup pun kehilangan damai sejahteranya. Sehingga banyak orang bukan hanya mati karena kelaparan, tetapi mati karena cemas, stres, dan ketakutan. Pekerjaan siapa ini? Siapa yang paling senang kalau hidup manusia dirundung oleh cemas, kalau damai sejahtera hilang, dicabut dari hati banyak orang? Tentu ini pekerjaan setan. Hari ini kita kembali membahas tentang buah roh, rasa yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Dalam bahasa Yunani, erene, atau dalam bahasa Ibrani lebih sering kita dengar, lebih sering kita perkatakan, yaitu shalom, damai sejahtera. Damai bukan hanya ketika keadaan aman, sejahtera bukan hanya ketika keadaan nyaman, tetapi damai yang dirasakan tidak peduli apapun situasi dan kondisi yang dihadapi kita. Bukankah itu yang kita semua rindukan? Damai yang menguasai hati dan pikiran yang kacau, sehingga pikiran yang rusak ini bisa tenang kembali. Saya percaya kita sudah coba segala cara. Saya percaya dunia juga coba tawarkan segala cara. Tetapi Anda sudah dapati fakta bahwa sekalipun Anda cari damai itu ke tempat hiburan, damai tidak ditemukan. Sekalipun Anda coba dapatkan damai itu dari uang, dari obat-obatan terlarang, dari dosa, dari drugs, dari apapun, dari narkoba, Anda tidak temukan damai itu. Sebab damai itu hanya dapat diberikan oleh satu pribadi, yaitu Tuhan sendiri. Damai itu dicari semua orang, karena damai itu seringkali hilang. Damai itu seringkali tidak ada. Damai itu dirindukan oleh banyak orang, tetapi damai seringkali tidak didapatkan. Karena damai itu pergi. Yang membuat damai itu pergi dari hati kita seringkali sebetulnya cuma dua, kalau saya kelompokkan secara besar. Yang pertama, damai sejahtera itu bisa hilang ketika kita mengalami masalah kehidupan. Yang kedua, damai sejahtera itu bisa hilang ketika kita menghadapi realita kematian. Takut menghadapi kematian. Kematian menjadi nyata buat kita ketika dokter memberikan vonis gawat kepada diri kita atau kepada orang yang kita kasihi. Atau ketika hari-hari ini kita melihat begitu banyak orang mati akibat wabah pandemi. Kematian yang rasanya jauh di ujung sana tiba-tiba terasa dekat hari ini. Tiba-tiba kita disadarkan akan realita kefanaan kita. Kita disadarkan akan mortalitas kita. Kita disadarkan bahwa tidak peduli kita orang beriman atau orang ateis atau agnostik, tidak peduli kita percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, kematian pasti menjelang. Dan suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kita dibuat ingat bahwa kalau mati, kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan ilahi, mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di sepanjang hidup ini, baik yang buruk maupun yang baik. Baik dosa yang ketahuan maupun dosa yang kita berhasil sembunyikan dengan rapat-rapat.
Semuanya kelihatan telanjang di hadapan Tuhan, tidak ada yang dapat disembunyikan. Oleh sebab itu, banyak orang cemas ketika berhadapan dengan realita kematian. When peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. Lagu ini berjudul It Is Well With My Soul, atau dalam beberapa terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Tenanglah Jiwaku. Saya tidak hafal bahasa Indonesianya, saya lebih hafal lirik Inggrisnya. Ditulis pada sekitar tahun 1800-an oleh Horatio Spafford dengan komposernya adalah Bliss. Lagu ini berkata, sekalipun ketakutan menerjang seperti ombak, seperti badai, tetapi aku akan tetap bisa berkata, keadaanku baik-baik saja, jiwaku tenang. Mungkin Anda pikir seorang komposer ini atau seorang penulis lagu ini adalah orang yang mengalami banyak hal baik dalam hidupnya, yang hidupnya aman-aman dan tenang-tenang saja. Tapi sebetulnya kebalikannya. Dia memiliki 4 orang putri dan 1 orang putra. Berhasil mengelola bisnisnya, juga karirnya sebagai pengacara begitu cemerlang, sehingga dia bisa mengumpulkan harta dan membeli sebuah toko. Tetapi satu ketika tragedi menimpa dia, ketika tempat usahanya tersebut, kantornya tersebut terbakar dan memakan korban jiwa, yaitu putranya sendiri pada usia yang masih sangat belia, bahkan balita, baru berusia 4 tahun. Mereka terpuruk, stres, tertekan, dan berusaha untuk mencari penghiburan akibat tekanan jiwa yang begitu berat. Bukan hanya kehilangan harta, tetapi kehilangan putra. Lantas Horatio berusaha untuk menenangkan istri dan anak-anaknya dengan cara mencoba membawa keluarga untuk berlibur ke Eropa. Lantas dari Amerika mereka membeli tiket kapal pesiar, dan karena ada satu urusan bisnis, maka Horatio mengirimkan istri serta anak-anaknya untuk pergi ke Eropa terlebih dahulu, sementara dia berjanji akan menyusul. Di tengah perjalanan kapal tersebut mengalami musibah. Banyak korban jiwa, dan semua putri dari Horatio Spafford, keempat putri yang tersisa, mati semuanya. Setibanya di Eropa, dalam keadaan sedih, tertekan, dalam keadaan kesedihan yang begitu parah, Ibu Anna, istri daripada Horatio, mengirimkan telegram kepada suaminya dengan berkata, "Save alone." Artinya selamat seorang diri. Artinya semua anggota keluarganya sudah tidak ada lagi. Lantas Horatio menguatkan dirinya untuk kemudian pergi menyusul istrinya ke Eropa. Di tengah perjalanan dengan kapal yang berbeda, kapal itu melewati tempat di mana keempat anaknya mati tenggelam. Tetapi justru pada titik itulah, di tempat itulah, Horatio tidak marah, Horatio tidak kecewa, dia tidak murka, dia tidak panik, dia tidak cemas, dia tidak marah kepada Allah. Sebaliknya, ia mengubah lirik ini. When troubles like sea billows roar, ketika kesukaran, ketika kesusahan, ketika musibah melanda saya seperti gelombang ombak lautan, apapun yang terjadi, Engkau Tuhan sudah mengajar saya untuk saya bisa berkata, it is well with my soul. Jiwaku baik-baik saja. Aku tenang, aku tentram. Bagaimana mungkin seseorang yang mengalami tragedi begitu rupa dalam hidupnya, bukan cuma tragedi kecil, kehilangan harta benda, tetapi kehilangan semua putra dan putrinya. Bagaimana mungkin suami istri ini tetap bisa berkata, tenanglah jiwaku, keadaan kami baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Sangat tidak natural. Betul kata saudara, memang ini tidak natural, sebab ini supranatural. Ia tidak dapat diberikan oleh dunia, ia tidak dapat dikerjakan oleh kekuatan kita, ia hanya dapat dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam setiap hati dan hidup orang yang percaya dan menaruh hidupnya kepada Tuhan Yesus.
Saudara-saudara, Anda sudah berusaha untuk cari damai. Anda pergi ke tengah keramaian, damai tidak Anda jumpai. Anda coba cari hiburan, damai tidak Anda jumpai. Anda coba lari dari rumah, damai tidak Anda jumpai. Anda coba segala dosa, damai tidak Anda jumpai. Anda coba minum minuman alkohol, Anda coba narkoba, Anda coba semua cara untuk mendapatkan damai. Tetapi damai tidak kunjung dapat diberikan. Damai tidak dapat kunjung Anda temukan. Sebab dunia tidak dapat memberikan damai. Dunia menawarkan damai ketika keadaan baik-baik saja, tetapi ketika keadaan tidak baik, ketika keadaan menjadi sukar, ketika tragedi melanda, ketika pandemi melanda, ketika kesukaran melanda, damai itu bisa hilang. Sebab damai itu bukan berasal dari dunia. Konsep dunia tentang damai adalah ketika semua keadaan baik-baik saja, ketika tidak ada kesulitan, ketika keadaan aman, suasana tenang, bahagia, tidak ada malapetaka, tidak ada perang, pekerjaan aman, tabungan banyak, deposito banyak, bisnis lancar, tidak ada pandemi, semua sehat. Ketika tidak ada kesulitan, baru kita bisa rasa damai. Tetapi damai sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus adalah damai sejahtera yang membuat kita bisa tetap tenang di tengah badai, tetap tenang di tengah kesulitan, tetap tenang di tengah musibah, tetap bahagia di tengah duka cita, tetap tenang di tengah tragedi, bahkan menang mengalami situasi musibah yang kita alami. Tanpa damai sejahtera model begini, manusia model kita akan tetap mengalami kegelisahan-kegelisahan batin yang tidak dapat diselesaikan oleh apapun yang ada di dunia ini. Sebab Alkitab berkata dalam Roma 16 ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera, Allah sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Artinya apa, saudara-saudara? Damai sejahtera itu hanya dapat ditemukan, hanya dapat Anda peroleh dari Allah, tidak dari tempat lain. Hanya Anda bisa dapatkan dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika kita belajar peristiwa di mana Markus 4 mencatat murid-murid dilanda badai, Yesus berdiri dan menenangkan badai supaya murid-murid dan kita bisa belajar bahwa sekalipun badai boleh mengamuk, sekalipun perahu kita boleh bergoyang, sekalipun ombak menderu dan melanda, tetapi selama Tuhan Yesus ada dalam perahu murid-murid dan dalam perahu kehidupan kita, maka badai seberat apapun, angin sekasar apapun, bisa diredakan Tuhan. Ketika Yesus berkata, diam dan tenanglah, maka keadaan yang bergelora itu bisa menjadi tenang. Maka keadaan hatimu, kecemasan batinmu, kecemasan mentalmu yang begitu bergelora, membuat engkau over anxiety, membuat engkau cemas berlebihan, bisa dijadikan tenang. Obat tidak dapat melakukan ini, resep dokter tidak dapat melakukan ini. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Saya tidak mengecilkan peran dokter, saya tidak mengecilkan peran obat, tetapi ketika Anda sudah coba pakai dokter, Anda sudah coba dengan obat, Anda sudah coba segala cara, kalau masih tidak bisa juga, izinkan saya berkata kepadamu, kenapa engkau nggak coba Yesus? Kenapa engkau nggak coba Yesus? Yesus sanggup memberikan kepadamu. Yang dikatakan oleh Filipi 4 ayat 7 ketika Alkitab mencatat, mulai dari ayat 6 saya akan baca kepada saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bukankah yang membuat kita tidak damai dan tidak tenang adalah kekhawatiran? Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka ini hasilnya, saudara-saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai yang Tuhan beri itu tidak masuk akal. Damai yang Tuhan beri itu melampaui akal. Damai yang membuat Uskup Agung di Smyrna yang bernama Polikarpus tetap tersenyum dan tidak meninggalkan imannya ketika dia hidup di abad kedua. Ketika pemerintah mengancam untuk membunuh dia, membakar dia hidup-hidup, asal dia mau menyangkal Yesus. Tetapi damai sejahtera Kristus membuat dia bertahan sampai mati, bahkan sampai mati dibakar hidup-hidup. Damai sejahtera yang sama menyertai murid-murid. Alkitab mencatat begitu berbahayanya hidup jemaat mula-mula, begitu berbahayanya hidup pelayanan para rasul Yesus, para murid Yesus. Bahkan sejarah mencatat bahwa hampir semua murid Yesus, tidak ada satupun matinya yang normal. Petrus disalib terbalik, Thomas ditombak, ada beberapa yang disiksa, digantung, dicambuk, dibakar. Hanya Rasul Yohanes sendiri yang setelah disiksa dengan berbagai cara tidak kunjung mati, yang kemudian mati normal ketika mencapai usia tua. Tetapi mereka semua mati tanpa kehilangan damai sejahtera. Seperti yang dialami Horatio Spafford, dalam keadaan paling duka, dalam keadaan paling bergolak, keadaan batin paling terpuruk, damai Kristus yang tidak masuk akal itu melanda mereka. Saya tahu saya sedang berkata kepada beberapa orang yang sungguh-sungguh membutuhkan damai ini. Tahukah saudara, bukan cuma Anda, saya pun membutuhkannya.
Dan saya pun beberapa kali menikmatinya ketika keadaan paling sukar, paling terpuruk, ketika keadaan paling mencemaskan, ketika vonis dokter begitu mengerikan, ketika dikatakan nyawa saya sudah di ujung tanduk, ketika saya mengalami beberapa kali kecelakaan, ketika saya mengalami beberapa kali operasi, ketika damai itu rasanya seperti mau pergi. Tetapi Roh Kudus dalam kasih Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada saya damai yang tidak masuk akal, membuat saya tinggal tenang, sekalipun saya sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Damai yang sama Tuhan sediakan buat setiap saudara yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Baik Anda yang bukan Kristen maupun Anda yang sudah Kristen lama. Damai ini ditawarkan Yesus hari ini buatmu. Damai ini tersedia hari ini buatmu. Ketika keadaan begitu kalut, ketika keadaan begitu bingung, ketika keadaan begitu menakutkan, Anda bisa berkata kepada dirimu di dalam nama Tuhan Yesus, Erene, Shalom, damai. Damai. Karena damai itu ada 3, saudara, kebenaran damai ini. Yang pertama, damai sejahtera itu dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Kalau manusia yang berjanji, maka Anda boleh tidak percaya. Tetapi ketika Tuhan Yesus yang berjanji, maka janji ini ya dan pasti. Ya bukan moga-moga, ya bukan mudah-mudahan. Tetapi janji Tuhan pasti digenapi buat setiap orang yang percaya kepadanya. Janji Tuhan adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Yang kedua, damai sejahtera adalah hasil dari hubungan. Hasil dari hubungan kita, hasil dari hubungan yang dimiliki oleh seseorang dengan Tuhan Yesus. Saya kasih contoh gini, saudara. Ketika Anda belum kenal dengan seseorang, entah dia pejabat, atau dia konglomerat, atau dia bos Anda, atau apapun, seorang pemimpin, Anda merasa orang itu sepertinya angker. Anda takut berkenalan dengan dia, Anda takut berkomunikasi dengan dia, karena Anda merasa figur ini begitu dingin, menakutkan. Tetapi ketika Anda sudah berkenalan baik, Anda memiliki hubungan baik, Anda membangun hubungan, Anda membangun relasi dengan orang ini, Anda dapati fakta bahwa, hey, ternyata dia tidak menakutkan, ternyata dia tidak sedingin yang Anda kira, ternyata dia tidak seseram yang Anda duga. Hal yang sama dengan Tuhan Allah. Orang merasa takut kepada Tuhan karena dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ia sedang jauh dari Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan bukan hanya takut setan, tetapi takut Tuhan dengan ketakutan yang tidak sehat. Tetapi kalau Anda tahu betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan Yesus itu manis, maka Anda akan berkata bahwa sungguh dekat dengan Tuhan itu memberikan damai yang luar biasa. Kenapa orang takut dan tidak punya damai dalam hidupnya? Karena ketika dia jauh dari Tuhan, dia menjadikan Tuhan musuh dalam hidupnya. Kenapa orang bisa jauh dari Tuhan? Karena ada dosa. Karena ada dosa. Alkitab sudah berkata dalam Yesaya 32 ayat 17 berkata begini, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saya ulang, saudara-saudara, di mana ada kebenaran, ketika kita hidup benar, ketika kita bersih dari dosa, ketika hubungan kita dengan Tuhan jadi baik, maka hidup ini penuh damai. Dan akibat damai dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam batin kita, maka hidup kita jadi tenang. Dan bukan cuma tenang, tetapi dikatakan hidup kita tentram. Atau dalam versi Alkitab bahasa Inggris di Amplified Bible dikatakan begini, and the effect of righteousness will be peace, internal and external, and the result of righteousness will be quietness and confident trust forever. Efek daripada kebenaran, efek daripada hidup benar di hadapan Tuhan adalah damai yang internal dan eksternal. Damai di batin, damai di hati, bukan cuma itu, tetapi damai dalam segala aspek kehidupan yang ada di sekitar kita. Karena damai itu tidak akan berasal dari luar ke dalam, tetapi damai itu harus ditentukan, harus didikte dari dalam kita keluar. Dan hasilnya katanya, hasil dari kebenaran itu, hasil dari damai itu, hidup kita quiet, tenang. Anda tidak cemas, Anda tidak gelisah, Anda tidak nelongso, Anda tidak tertekan, Anda tidak depresi. Sekalipun keadaan mencekam, tetapi Anda bisa hidup tenang. Ketenangan ini kan yang kita butuhkan. Ketenangan ini kan yang kita perlukan. Ketenangan ini kan bukti bahwa seseorang sudah dewasa. Sikap seseorang yang sudah dewasa. Ini saya tidak cuma bicara soal orang beriman. Orang beriman yang dewasa menghasilkan buah roh damai sejahtera, tetapi kedewasaan karakter pada umumnya menghasilkan sikap yang tenang menghadapi masalah. Dalam menghadapi sesuatu, kita bisa tenang. Kita bukan cuma
berparas tenang, kita bukan cuma bertutur kata tenang, tetapi kita bisa menyelesaikan masalah dengan tenang. Kenapa? Karena kita punya damai. Dan bukan cuma itu, tetapi ketenangan itu berlanjut pada ketentraman selama-lamanya. Dalam Amplified Bible dikatakan confident trust forever, atau dalam King James Version dikatakan assurance, ada kepastian. Ada kepastian karena kita tahu kepada siapa kita percaya, ada confident trust, ada kepercayaan yang penuh rasa percaya, yang penuh dengan assurance, yang penuh dengan kepastian, karena Allah yang kita percayai, karena Yesus yang kita percayai adalah Tuhan yang berjanji dan pasti menepati, adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Bapa yang baik, yang selalu menyertai kita dalam setiap hal, dalam segala perkara, di setiap musim, dalam segala situasi, untuk memberikan damai yang sungguh dibutuhkan oleh hati ini. Itu sebabnya, saudara-saudara, kalau Anda hidup dalam dosa, sebelum kita bertobat dari perbuatan dosa, kita hidup dalam suasana hati yang penuh kacau, cemas, gelisah, takut, oleh karena kita tahu kita sedang menjadi musuh Allah. Bukan cuma keadaan ekonomi membuat kita cemas karena kita ragu akan penyertaan Allah dalam hidup kita yang berdosa. Kita ragu akan penyediaan Allah ketika kita hidup tidak beres dengan Tuhan. Tetapi menghadapi realita kematian seperti COVID-19 ini, setiap kita takut karena kalau kita mati, kita tahu kita sedang bermasalah dengan Allah, maka rumah kita bukanlah pulang ke surga tetapi binasa di neraka. Sebaliknya, Yesaya 48 ayat 18 berkata gini, sekiranya, kata Tuhan Allah, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kalau Anda hidup baik-baik di hadapan Tuhan, kalau Anda hidup benar di hadapan Tuhan, kalau Anda hidup turut taat dengan perintahnya, maka ini yang terjadi padamu, ini yang akan terjadi pada hatimu, ini yang akan melanda hati dan pikiranmu, maka damai sejahteramu, eirenemu, shalommu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Anda bayangkan, damai sejahtera itu tidak setetes dua tetes, tetapi seperti gelombang yang terus berlimpah-limpah yang tidak pernah berhenti. Kebahagiaanmu terus berlimpah, gelombang laut yang tidak pernah berhenti, terus membasahi hati ini ketika situasi kehidupan dunia dan keadaan sekitar begitu panas dan mencemaskan. Hati kita bisa tetap tenang karena damai Tuhan beserta. Ini damai yang tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Ini damai yang tidak tergantung oleh keadaan. Sebab Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kalau Anda mau berhenti gelisah, Anda mau berhenti gentar, solusinya cuma satu. Minta damai itu dari Tuhan Yesus. Minta damai itu dari Tuhan Yesus. Mungkin Anda berkata, Pak, saya bukan orang benar, Pak. Bagaimana saya bisa mendapatkan damai itu dari Tuhan Yesus? Tepat sekali katamu. Siapa di antara kita, termasuk pendeta seperti saya berkata, sekalipun, yang bisa berkata bahwa saya orang benar, saya orang perfect, saya orang sempurna, saya blameless, saya spotless, saya tidak punya salah sedikit pun, saya tidak punya dosa sedikit pun. Siapa yang bisa berkata seperti itu? Itu sebabnya hari ini, saudara-saudara, Anda dan saya akan merayakan perjamuan kudus, yaitu kita mengingat korban Tuhan Yesus di atas kayu salib, di mana tubuh Yesus dicambuk, ditombak, dipaku, diremukkan, dihancurkan, dan darah Yesus tercurah untuk membayar apa, saudara? Untuk membayar setiap hutang dosa kita di hadapan Allah, membayar setiap pelanggaran kita, membayar setiap ketidakbenaran kita, sehingga oleh pengorbanan Yesus, Yesus yang hidup 33 tahun dengan sempurna, melakukan semua hukum Taurat, melakukan semua hukum Allah, bersedia menjadi korban penebus hutang dosa kita di hadapan Allah, sehingga kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus dari kacamata Allah, dia tidak lagi melihat salah kita, dia tidak lagi melihat dosa kita, dia tidak lagi melihat ketidakbenaran kita, karena ketidakbenaran kita telah dibungkus oleh pengorbanan kuasa darah Yesus, sehingga setiap kali ia menatap kita, ia melihat kita, dan ia melihat korban Yesus atas kita. Kita berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku buat putih seperti bulu domba. Maka Allah berkata, itulah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita benar, tetapi kita berkata, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak, tetapi kita dibenarkan karena Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Kristus Yesus, untuk mati menebus segala dosa kita, sehingga kita yang tidak benar bisa jadi benar,
Dan bukan cuma dijadikan benar, tetapi terus-menerus karya Roh Kudus tidak pernah berhenti di dalam kita, sehingga kita menghasilkan buah roh dan bertumbuh dalam kebenaran. Karya keselamatan yang Allah anugerahkan lewat karya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bersama dengan Roh Kudus yang dicurahkan bukan hanya menyelamatkan kita dari ketidakbenaran, bukan hanya menjadikan kita benar, tetapi terus mengerjakan kebenaran sampai kesempurnaan Kristus nyata dalam kita. Karena apa yang Allah sudah mulai tidak pernah Allah tinggalkan. Apa yang Dia sudah kerjakan, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Maukah Anda memiliki damai ini? Capakkah Anda dengan keadaan hidup tanpa damai? Mengapa Anda memilih untuk terus hidup jauh dari Allah? Sementara Allah hari ini, lewat tayangan ini, lewat pemberitaan firman ini, sedang memanggilmu kembali dan berkata, anakku pulanglah, anakku kembalilah, tinggalkan segala dosamu, tinggalkan segala cemasmu, tinggalkan segala ketakutanmu. Nikmatilah damai sejahtera yang aku sediakan, berlimpah-limpah seperti ombak yang tidak pernah habis, akan meredam hatimu dari segala panas dan cemas, dan mendinginkan jiwamu sehingga batinmu jadi tenang. Inilah yang Kristus tawarkan. Dan dunia membutuhkan damai. Tetapi kita sebagai, saya berkata khusus kepada orang-orang yang menatap saya dan berkata bahwa dirinya adalah seorang Kristen. Dunia tidak akan pernah bisa melihat damai Kristus. Dunia tidak akan pernah bisa merasakan damai Kristus lewat kita kalau kita tidak memilikinya. Karena yang pertama tadi saya katakan, damai sejahtera adalah janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjanjikan damai itu untuk diberikan kepada kita, tidak seperti yang diberikan dunia. Damai sejahtera yang hanya dari Yesus. Yang kedua, damai sejahtera itu timbul ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan. Tetapi yang ketiga, damai sejahtera dihasilkan oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dihasilkan dari hubungan karib antara orang ini, antara saudara dan saya dengan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, damai sejahtera adalah buah yang dihasilkan oleh seorang murid Kristus yang sejati. Sehingga seorang murid Kristus bisa pergi dan menjadi damai dan mengenapi perkataan Yesus dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sudah terlalu banyak orang yang pergi keluar gereja bikin masalah. Sudah terlalu banyak masalah di dunia ini. Sudah terlalu banyak orang marah. Sudah terlalu banyak orang demo. Sudah terlalu banyak orang iri. Sudah terlalu banyak postingan yang berisi hate speech. Postingan-postingan nyinyir. Sudah terlalu banyak. Manusia sudah capek dengan masalahnya. Tidak perlu ditambah lagi dengan kita yang bawa-bawa masalah. Itu sebabnya saudara-saudara, mari pergi dan jadi damai, supaya dunia bisa melihat bahwa sungguh kita adalah anak-anak Allah. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita memiliki hubungan yang karib dengan Kristus Yesus. Maka buah roh damai sejahtera akan kita hasilkan. Sebab kita tidak mungkin membagikan sesuatu yang tidak kita miliki. Kita tidak mungkin membagikan sesuatu yang tidak kita punya. Maka kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, situasi jadi tidak enak, situasi jadi panas, timbul gesekan, timbul perpecahan, timbul pertengkaran, karena kita tidak punya damai. Sebaliknya, kalau kita punya damai sejahtera, jika kita adalah anak-anak Allah, jika kita adalah murid Yesus yang sejati, bukan hanya kita bisa merasakan damai di tengah badai, tapi kita bisa membawa damai kepada sesama yang sedang dilanda badai. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, situasi yang panas jadi adem, situasi yang rusak jadi enak, situasi yang retak jadi pulih. Jangan sebaliknya, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, situasi yang panas jadi meledak, situasi yang tenang jadi kacau, hubungan yang baik jadi retak. Itu bukan membawa damai. Tetapi orang-orang percaya yang dewasa dalam Tuhan memiliki damai, dilanda damai, diliputi damai, dihujani damai, dipenuhi damai, dan mengalirkan damai dari dalam keluar. Saya berkata ini bukan seolah-olah aku sudah memilikinya, tetapi bersama-sama saudara saya mengejarnya supaya saya juga dipenuhi olehnya. Sehingga kita bisa mencapai satu titik kedewasaan rohani, di mana ketika orang melihat wajahmu dan wajahku, orang bisa merasakan damai. Ketika orang mendengar tutur katamu dan tutur kataku, orang bisa merasakan damai. Ketika orang melihat perilakumu dan merasakan tindakanku, orang bisa mengecap damai. Damai di rumah, damai di sekolah, damai di kampus, damai di kantor, damai di kota, damai di bangsa. Bukankah ini yang dunia perlukan? Sudah terlalu banyak permusuhan. Sudah terlalu banyak dengki, amarah, iri hati, dan perpecahan dan kebencian. Saatnya kita mendinginkan dunia dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Hari ini jika saudara menatap saya dan berkata, saya butuh damai itu Pak, saya butuh damai itu. Sama seperti saudara, saya juga butuh damai. Saya ingatkan sekali lagi, Alkitab berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan, maka damai sejahteramu itu
seperti sungai yang mengalir akan berlimpah-limpah membasahi hatimu seperti ombak yang tidak pernah kering. Kalau kita mau berada dalam hubungan yang dibenarkan, bukan cuma karena kita mampu hidup benar, karena tidak ada seorang pun dari kita yang mampu hidup benar tanpa pengampunan Tuhan, tanpa dibenarkan oleh Tuhan, dan tanpa pertolongan Roh Kudus Tuhan. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Sehingga kita bisa hidup tenang, kita bisa hidup tentram. Ketenangan, ketentraman, damai sejahtera dicari oleh semua orang termasuk saudara dan saya. Sebab itu, yuk berhenti hidup tidak benar, berhenti hidup dalam dosa, tinggalkan segala cemas, tawar hati, duka cita, amarah, dengki, kebencian. Lepaskan pengampunan kepada semua orang yang pernah melukaimu. Lepaskan pengampunan kepada semua orang yang pernah menyakitimu. Lepaskan pengampunan kepada semua orang yang pernah mengkhianatimu. Dan hari ini saatnya berbalik dari dosa, kembali kepada Allah. Minta pengorbanan Yesus, darahnya, menjadikan Anda bersih dari segala dosa, bukan karena Anda mampu mengerjakan hukum Allah, tetapi karena Anda terlebih dahulu dibenarkan oleh Yesus, sehingga kebenaran itu akan menolong Anda setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap detik bertumbuh dalam kebenaran. Sehingga Allah yang kelihatannya jauh, Allah yang kelihatannya musuh, bukan lagi jauh dan bukan lagi musuh, tapi Dia berkata kepadamu dan kepadaku, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau Anda hidup dekat dengan Allah, masalah boleh ada, kesukaran boleh melanda, tetapi orang yang tahu Allahnya dekat dengan dia, orang yang berjalan bersama Yesus, tidak khawatir akan hari esok, tidak akan khawatir soal ekonomi, tidak akan khawatir akan kekurangan, percaya akan kecukupan, percaya akan pemeliharaan Allah, bahkan tidak khawatir akan kematian, sebab kematian bukanlah akhir dari setiap orang yang dibenarkan oleh Yesus. Kematian adalah awal dari kebahagiaan kekal bersama Yesus di rumah Allah Bapa yang senang. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau lihat sahabat-sahabatku, Engkau lihat teman-teman, saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan program, yang hidup dalam kekalutan. Tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan jiwa. Hatinya dilanda, diliputi oleh berbagai duka cita, berbagai anxiety, berbagai kecemasan. Hari ini aku berkata di dalam nama Yesus, diam dan tenanglah. Hai pikiran yang kalut, hai jiwa yang bergelora, hai hati yang cemas, diam dan tenanglah. Sebagai hamba Allah di dalam nama Yesus aku berkata, diam dan tenanglah. Pada saudara-saudaraku Tuhan yang sedang menyaksikan, mereka berkata hidup jauh dari Allah, hidup tidak benar. Hari ini, mari saudara-saudara, engkau yang berasa jauh dari Allah, kau yang berasa hidupmu tidak benar, mari sama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, aku orang berdosa, aku minta ampun buat semua dosaku. Hari ini aku percaya Tuhan Yesus mati buat aku, menebus segala hutang-hutang dosaku, sehingga bukan saja aku hari ini bisa dijadikan benar, bisa dibuat jadi orang benar, tetapi setiap hari Tuhan akan membuat aku bertumbuh jadi orang benar. Mari Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ubah hidupku hari ini. Aku bertobat dari segala dosaku. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jika saudara mengikuti doa tadi, saya percaya Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu, mengerjakan sesuatu yang supranatural dalam batinmu. Jika engkau sungguh-sungguh berdoa seperti yang saya doakan tadi, maka damai sejahtera yang saya miliki, yang semua murid Yesus miliki, yang semua orang percaya miliki, bahkan di tengah badai sekalipun, menjadi milikmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pada orang-orang percaya yang sedang menatap saya dalam tayangan ini, engkau yang sudah lahir baru, sudah dibaptis, mari sama-sama kita siapkan hati kita memasuki perjamuan kudus. Bapak Ibu, kita akan menerima perjamuan kudus. Selagi roti dan anggur dibagikan, mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, bisa
seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, sama-sama kita hormati pengorbanan tubuh dan darah Yesus lewat sakramen perjamuan kudus yang akan mengikat kita dalam perjanjian yang baru, yang abadi, yang kekal, dalam kebenaran dan damai sejahtera oleh pengorbanan Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Kau mengaruniakan Yesus kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih pengorbanan-Mu memberikan kepada kami jalan pendamaian kepada Allah. Akibat segala dosa-dosa kami yang membuat kami jauh dari Allah, tetapi karena pengorbanan tubuh dan darah-Mu, kami yang tadinya jauh dibuat dekat. Kami yang tadinya cemas karena dosa dibuat tenang karena Engkau. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk korban tubuh dan darah-Mu. Mari saudara-saudara, kita angkat roti ini di tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita, dan kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang ditombak, digantung di salib, yang dicambuk untuk saya. Oleh karena pengorbanan tubuh Yesus, saya yang tidak benar bisa dijadikan benar. Dan oleh pengorbanan Yesus, saya yang jauh dari Allah dijadikan dekat. Oleh sebab itu, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus yang dikorbankan buat saya. Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah tubuh Yesus. Pindahkan anggur ke tangan kanan saudara. Angkat tinggi melebihi kepalamu dan katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah perjanjian yang baru dan kekal. Darah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus segala dosa-dosa saya, untuk menebus segala pemberontakan saya, untuk menebus segala penyakit saya. Dan oleh kuasa darah Tuhan Yesus, saya diampuni, saya ditebus, saya dijadikan benar, dan saya didamaikan. Dan oleh pengorbanan Yesus, saya terima pengampunan dosa, kehidupan kekal, berkat surgawi, dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus. Kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, arahkan wajahmu ke surga, buka tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan kuasa natural dan bukan apa yang ditawarkan oleh dunia, melainkan kuasa supranatural di dalam nama Tuhan Yesus yang dikerjakan oleh Roh Kudus, mendatangkan saat ini, detik ini, damai sejahtera di hatimu, damai sejahtera di jiwamu, damai sejahtera di batinmu, sehingga kemanapun kau berada, dengan siapapun kau bertutur kata,
kemanapun kau pergi, dimanapun kau ada, damai sejahtera Kristus memelihara hati dan pikiranmu dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bahkan di tengah badai engkau bisa tetap tenang, di tengah kesulitan engkau tetap punya pengharapan, di tengah kesukaran engkau tetap percaya bahwa Allah beserta, dan damaimu ini akan mengalir ke semua orang yang kenal denganmu, ke tengah keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, orang tuamu, semua orang yang berhubungan denganmu akan menikmati damai sejahtera Kristus. Sebagai anak-anak Allah, pergilah dan jadilah damai di tengah dunia. Alirkanlah damai kepada semua orang yang membutuhkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat menjadi damai. Selamat menikmati damai. Selamat mengalirkan damai.